Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahaudin Mudori. Saya dari kelas TRPLD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan Tailwind CSS dalam sebuah proyek ya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload atau kalian harus punya software Google, browser apapun itu. Kemudian VS Code. Yang terakhir adalah Node.js. Oke, apa sih kelebihan Tailwind CSS ketimbang CSS Vanilla pada umumnya? Jadi kelebihan Tailwind CSS itu adalah dia stylingnya cepat ya. Jadi tanpa harus membuat file CSS yang panjang. Lalu dia itu kustomisasinya tinggi, terus lebih responsif dan performanya lebih cepat teman-teman. Oke, mari kita langsung saja. Setelah membuat folder yang bernama Tailwind CSS, kalian klik kanan aja. Kemudian open in terminal, ketik kode spasi titik enter. Otomatis dia akan masuk ke dalam VS Code. Oke, sebelum kita mulai, yang harus kalian lakukan adalah menginstal beberapa extension ya. Yang pertama adalah Live Server. Ini umum sekali ya untuk ekstensi Live Server ini. Live Server, kemudian kalian harus mendownload yang namanya Tailwind. Tailwind CSS IntelliSense. Setelah download yang ini, kalian juga harus mendownload yang namanya Inline Fold. Namanya Inline Fold. Nah, yang ini teman-teman. Kita install. Nah, sambil nunggu install, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah di sini membuka terminal. Kalian bisa ketik, kita fullin dulu. Ini kalian ketik yang ini, pencet yang ini, kemudian terminal, new terminal. Nah, di sini kalian yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengetik yang namanya npm terus init spasi minus y ya, strip y. Kalian tekan enter. Di sini terjadi proses ya. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita lanjut di sini. Lalu kalian harus klik npm install. Kita harus install Tailwind-nya dulu teman-teman. Tailwind, kemudian Akeong, Tailwind, CSS. Oh, ini Tailwind CSS nih. Install Tailwind CSS. Tailwind CSS. Akeong, Tailwind, CSS. Garis miring CLI. Tekan enter. Dia lagi bekerja teman-teman. Tungguin aja beberapa saat. Nah, setelah selesai seperti ini, akan muncul beberapa file teman-teman. Di sini ada node modules, kemudian ada package log JSON, kemudian ada package JSON ya. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah membuat sebuah folder. Sebuah folder di sini kalian tulis aja src atau source. Di dalam source kalian membuat file yang namanya itu input.css. Nah, setelah membuat input.css, kalian juga membuat yang namanya index.html ya di dalam source ini teman-teman. Index.html. Nah, HTML-nya kita seperti biasa, kita ketik tanda seru seperti ini, kemudian kita tekan enter. Pada input.css, kalian bisa mengetik yang namanya add import spasi kutip Tailwind CSS. Kemudian di akhirnya jangan lupa titik koma. Lalu kita ke index.html.
Di sini kita akan menaruh link ya untuk mengkoneksikan ke input CSS itu. Nah, di sini href-nya kita buat, ini ketik aja titik garis miring output.css ya, CSS. Nah, kemudian kita kembali ke terminal teman-teman. Di sini kita tulis yang namanya npx. Sebenarnya kalian bisa searching di sini cara tutorial Tailwind. Kita ke browser, kemudian ketik aja Tailwind CSS. Setelah masuk ke website Tailwind-nya, kalian ke docs, kemudian ke installation. Nah, yang Tailwind CLI namanya ini teman-teman. Nah, yang ini nih. Tadi yang pertama kita udah install ya, kemudian kita taruh import Tailwind CSS-nya di file CSS, kemudian di sini nih. Sini kita jalankan di terminal ya. Ctrl A. Aduh. Ctrl C. Nah, langsung aja di sini kita jalankan di terminal. Kita hapus dulu. Ctrl V, enter. Sambil dia bekerja, kita ngecek dulu ya. Nah, kemudian tadi ini kita udah lakukan ya, yang masih link ke dalam HTML. Nah, sekarang kita akan coba apakah Tailwind-nya sudah bekerja atau belum. Di sini kita akan mengclose terminalnya. Di sini kita akan coba ya, H1 atau div aja deh, div. Di sini kita isi teks ya, teks. Ini kita open via live server dulu ya supaya kelihatan. Atau kita copy aja yang dari sini teman-teman, yang dari contohnya ya. Ctrl C. Ini kita Ctrl V. Nah, dia udah bekerja teman-teman. Nah, teksnya 3XL, kemudian fontnya itu bold, dan ada garis bawahnya ya, underline-nya. Ya, sudah bekerja teman-teman. Langsung aja sini kita akan coba membuat sebuah gambar ya teman-teman. Di dalam div ini kita kasih kelas. Teksnya kita hapus aja di sini. Ini div kelas. Next. Kelasnya di sini kita kasih teks. Ini kita kasih background emerald ya. Emerald 500. W-nya 52 dengan kelebaran width-nya 52, height-nya 52. Nah, dia muncul kotak seperti ini. Lalu kita kasih juga dia bulat ya, rounded full. Rounded. Dia kan jadi lingkaran. Kemudian di sini kita kasih shadow. Shadow-nya 5x ya, 5xl. Kemudian di sini kita kasih grid. Kemudian place content. Center. Kita kasih dia ke tengah ya. Oh, di bodinya belum ya. Bodinya kita kasih kelas juga. Di sini kita kasih min h screen ya. Nah, sini kita kasih grid. Kemudian grid place content center. Dia kan ke tengah. Nah, dia kan ke tengah. Lalu di div 1 kan udah selesai ya. Di sini kita bikin div lagi teman-teman. Di dalam div. Di sini div-nya kita kasih kelas juga. Kelasnya sama kurang lebih. Kita kasih background-nya TL 200. Kemudian W-nya kita kasih 32 ya. 32
tingginya 32, weight-nya 32, height-nya 32. Kemudian kita kasih lingkaran ya, lingkaran rounded, rounded full. Kemudian kita kasih grid, place content, center place content center. Sebenarnya nggak usah sih, soalnya kan dia udah ngikut ke div di atas di parentnya ya. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih div juga, kita kasih backgroundnya merah, background red. Kita kasih kelas dulu, lupa. Kita kasih kelas red, backgroundnya backgroundnya red 500, b nya 16, h nya 16. Dan kasih rounded ya, rounded full. Oke, mungkin ini dulu ya untuk percobaan Tailwind. Nanti kita akan coba membuat website yang memakai full Tailwind, teman-teman. Ini untuk contoh aja, nanti kita lanjut lagi. Oke, baik, melanjutkan yang kemarin. Jadi kita di sini akan menginstal tailwind.cli dan kita akan membuat sebuah website baru, teman-teman, menggunakan Tailwind. Ini kita buka folder kosong, kemudian kita klik kanan, open in terminal, ketik kode spasi titik enter. Nanti dia akan masuk ke dalam VS Code. Di dalam VS Code, di sini kita buat folder terlebih dahulu dengan nama src source. Kemudian kita lihat dulu ya cara menginstal Tailwind lewat CLI. Di sini kita ini ya, copy ini. Kita ini ke terminal. Kontrol curug untuk membuka terminal, atau ketik ini terus terminal. Kemudian kita paste, enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Setelah itu di sini kita harus membuat file dengan nama input.css ya. Nanti kita di dalam source di sini kita buat folder yang namanya input.css. Di sini kita paste. Kemudian di sini kita harus mengcopy ini ya di terminal lagi. Nah, di sini kita buat folder index.html ya. Nah, setelah itu di index.html kita copy oleh ini, teman-teman. Di sini titelnya kita bikin ya. Rapihin dulu. Titel Bahamut Tailwind. Ini kita go live ya. Nah, sudah muncul hello world. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah menghapus ini ya, teman-teman. Terus di body di sini kita kasih yang namanya kelas. Kelasnya itu min hscreen. Kemudian backgroundnya slide 50. Dark black. Kemudian dark text white. Nah, kemudian kita membuat navbarnya dulu, teman-teman ya. Kita kontrol garis miring navbar. Bawahnya di sini kita akan kasih header, teman-teman. Header. Dalam header kita kasih kelas dulu. Kelasnya berisi background stone 700. Text white. Sticky. Top-nya 0. Z-nya 10 ya. Kemudian di dalam header kita kasih kelas div. Kita kasih
Sini divnya kita isi dengan H1. Di dalam H1 di sini kita kasih ahref ya. Ahref hero dengan berisi Bahamut Dragon. Sip. Nah, di dalam divnya sini kita kasih kelasnya itu max p, max nya 4XL, MX auto, kemudian paddingnya 4, flex, justify between, item center. Untuk kelasnya ya, div kelas. Kemudian untuk H1 nya kita kasih kelas juga. Kelasnya itu teksnya 3XL, kemudian fontnya medium. Ini tidak mau masuk ya warnanya ya, kita setting dulu. Apakah udah semua, apa ada yang salah gitu kan? Nah, sudah benar ya. Sebenarnya kita hilangin dulu. Lalu di sini setelah div kelas H1 kelas ahref, kemudian di sini di bawah H1 kita kasih nav teman-teman. Navnya, navigasinya ya. Navigasinya di sini kita isi sama ahref. Ahref. Ini kita bikin hashtag dragon. Kemudian kita kasih kelas hover opacity city 90 over dragons. Di sini kita jadiin 3 aja teman-teman. Caranya alt shift arah bawah. Ini kita ganti ya di testimonials. Kemudian di sini kita ganti kontak. Our dragons di sini kita kasih testimonials. Ini kita ganti kontak us. Nah, setelah nav kita kasih ini dulu ya. Navnya kita tambahin kelas. Di nav kelasnya kita kasih hidden. Kemudian kita kasih md flex, kemudian space x8, kemudian teksnya xl. Header, terus area label main ya, area label main. Kita kasih ini komentar biar lebih mudah. Navbar, desktop ya, desktop navbar. Oke, setelah nav di sini kita kasih hamburger ya. Hamburger, kita buat hamburger. Di sini kita kasih button, kasih kelas. Kelasnya itu kita kasih ID dulu. ID hamburger. Ini ya hamburger button. Kita kasih kelas juga. Kelasnya itu teks 3XL. MD-nya hidden. Cursor pointer.
di sini kita kasih yang namanya logo dari list ya. Kodenya itu adalah dan hashtag 9776 titik koma button if. Oke, setelah itu kita di sini akan membuat mobile menunya teman-teman. Ini kita kasih mobile menu. Mobile menunya di sini kita buat div dulu teman-teman seperti biasa. Di dalam div sini kita kasih button. Setelah button di bawahnya nav. Di bawah nav di sini kita kasih A juga teman-teman. Href ya. Sama kayak di sini ya, hovernya juga sama persis lah pokoknya. Kita copy aja biar cepat. Oke, ini kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bikin 5 teman-teman. 1 alt shift bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita kasih hero ya, hero. Ini kita kasih dragons. Kita kasih testimonial. Di bawahnya kita kasih footer. Sini kita kasih yang namanya home. Ini kita kasih our dragon. Bawahnya testimonial. Kemudian kontak as lalu legal ya. Oke, sini divnya kita kasih kelas dulu. Kelasnya adalah kita kasih ID mobile menu. Kemudian kita kasih kelas. Kelasnya itu absolute. Kemudian posisinya top 0, left 0. Kemudian width-nya itu full. Terus height-nya screen ya. Kemudian kita kasih background black, flex column. Kemudian item center, justify center, sama teksnya 5XL. Di dalam button sini kita kasih yang namanya logo juga, logo silang ya. Kodenya itu adalah dan times jadi koma. Di dalam button sini kita kasih kelasnya ada self and, kemudian ada text 8, teksnya 8XL, 8X, terus teksnya 6, item button. Nah, kemudian di navnya juga kita kasih kelasnya itu ada flex column. Kemudian kita mau itemnya itu ada di tengah, item center. Kemudian space Y 6. Margin topnya kita kasih 8. Kemudian kita kasih area label mobile. Nah, setelah nav rampung, sini kita langsung ke nav div. Kita buat main ya. Kita kasih komentar dulu. Main. Baru headernya teman-teman. Baru mulai ke main. Dalam main kita kasih kelas. Kelasnya itu max w 6XL. Kemudian mx-nya margin auto. Di dalam main kita kasih hero dulu ya. Kita kasih hero. Kita kasih section. Section berisi artikel. Di dalam artikel sini kita kasih H2. Di section sini kita kasih kelas juga teman-teman. Kelas section kita kasih ID dulu. ID hero. Kemudian kita kasih kelasnya flex
flex column reverse, kemudian kita kasih small untuk flex row-nya ya, small flex row. Kemudian kita mau itemnya ada di tengah, item center. Kemudian gapnya kita mau kasih 8 pixel, kemudian paddingnya 6, margin bottomnya kita kasih 12. Kemudian sini kita kasih yang namanya min h, calc plus ini kira-kira 100 ph per 68 pixel. Kemudian untuk scrollnya kita buat scroll mt 40 dan section ID. Kemudian sini kita artikel kelasnya juga kita bikin kelas di artikel, di tag artikel kita mau smw 1/2 ya. Oke, di dalam H2 sini kita mau ngasih kata-kata ya, forge in fire, destined for glory. Nah, di H2 nya kita kasih kelas juga, kelasnya itu max width medium, teksnya 4XL, small teksnya 5XL, fontnya mau kita kasih bold, teksnya mau kita taruh tengah, text center, kemudian small teksnya left ya, sn text left, kemudian text left 900 warnanya. Kemudian untuk dalam dark mode kita mau kasih dia text white. Kemudian di sini kita kasih span. Di dalam span ada tulisan The Realm of Dragon Awaits. The Realm of Dragons Await. Di dalam span kita kasih kelas, kasih warna indigo, text indigo 700. Jika dia gelap, teksnya akan berwarna indigo juga, indigo 300. Kemudian di bawah ini kita kasih paragraf, dan paragraf sini kita kasih kata-kata we're building a realm where mythical dragons reign supreme, a world forged in fire and shadow, where every roar tells a story of power, wisdom, and eternity. Nah, di P-nya kita kasih kelas juga. Kelasnya adalah max width medium, margin topnya 4, teksnya kita kasih 2XL, kita mau teksnya di tengah, kemudian smallnya text left, text left 700. Jika dia dark mode, text left-nya berwarna 400 aja. Kemudian di P-nya kita kasih paragraf lagi. P. Sini kita isi Legacy of Dragon, Legacy of Dragons. P-nya sini kita kasih kelas. Kelasnya adalah
sama persis ya sama yang atas. Kita copy aja berarti. Oke. Kemudian di bawah artikel kita kasih gambar mg. Nah, gambarnya udah kita siapin di dalam download ya. Di sini kita copy aja semuanya. Copy. Kita kasih folder baru di src-nya. Folder image. Kita paste di sini. Nah, oke. Sectionnya mana ya? mg. Lanjut di sini mg kelas src dulu ya. Image source-nya itu adalah Black Dragon. Titik koma. Black Dragon. png. Tapi di sini kita kasih kelas dulu. So, kelasnya kita taruh belakang aja teman-teman. Kelasnya w-nya 1/2. Ini kita kasih alt juga. Alt-nya adalah Black Dragon. Kita tutup ya. Oke, di sini kita kasih yang namanya hr teman-teman. Oke, di sini saya menemukan kesalahan ya. Harusnya di sini adalah hidden di kelas mobile menu. Ketika dia hidden, maka tampilan ini akan ketutupan teman-teman. Nah, sini flashnya kita hapus biar tidak nabrak teman-teman. Nah, kelihatan ya. Untuk website kita seperti ini tampilannya. Mari kita lanjut di bawah section. Jadi kita kasih yang namanya hr. Kita kasih kelas juga. Kelasnya itu mx auto. Lalu my12. Kemudian width-nya itu setengah. Lalu kita kasih bordernya warna hitam, border black. Lalu ketika dark mode, yaitu bordernya menjadi putih, border white. Langsung sini kita buat aja naganya ya. Kita kasih komentar terlebih dahulu, dragons. Kita kasih tag section berisikan tag h2. Di bawah h2 di sini kita kasih ul. Di bawahnya ada li. Nah, untuk section terlebih dahulu di sini kita kasih kelas, kasih id ya, id dragon. Dia punya kelas juga, kelasnya itu paddingnya 6, m-nya 12, min h. Ini calcnya kita copy aja. Mana ya contohnya? Ini nih, min h calc. Roll MC20. Oke. Ini kita kasih H2-nya our dragons. Di H2-nya kita kasih kelas juga. Di H2 kita ada teksnya 4XL. Kemudian small teksnya. Kemudian fontnya bold. Font bold. Kemudian kita
kita mau teksnya ada di tengah. Text center dengan margin bottomnya 6. Kemudian warnanya text light 900. Kemudian ketika dia dark mode, teksnya akan berwarna putih. Nah, ini itu HR-nya ya teman-teman. Ini HR, kemudian our dragons. Oke, kita lanjut di UL-nya ya. UL-nya kita kasih kelas juga. Dalam UL kita kasih grid, kemudian kita kasih gap 8. Kemudian di sini kita kasih yang namanya SM grid cos 2. Kemudian LG grid cos 3. Max width-nya max width-nya 6XL. Terus MX-nya auto. Lalu listnya non. Saya nggak mau kasih list. Nah, di list pertama itu kasih komentar Red Dragon. Nah, listnya ini di sini kita kasih dulu teks ya. Oh, ntar udah listnya itu berisikan image source, Red Dragon ya. Red Dragon setelah image ini kita kasih yang namanya H3 ya. H3 lalu kelas P ya. Paragraf di dalam H3 di sini kita kasih Red Dragon. Ya, mungkin kita buat kelasnya li dulu ya. Di dalam li kita mau kasih kelasnya itu flex, kemudian flex column, terus kita mau itemsnya ada di center, item center, kemudian backgroundnya white. Ketika dark kita mau dia backgroundnya black. Terus kita kasih border juga, border slate 900. Terus ketika dark bordernya gray 100. Kemudian rounded 3XL. Shadownya shadow rounded. Shadownya XL. Shadow XL, PY-nya 6, PX-nya 4. X4 transition transform, kasih hover, scale 105, hover shadow 2XL. Image source-nya Red Dragon, ALT-nya Red Dragon ya. H3-nya Red Dragon. Oh, di sini di dalam image kita kasih kelas juga teman-teman. Kelas width-nya 1/2. Width-nya 1/2. MB-nya 6. Margin bottom-nya 6. Kemudian di H3-nya kita kasih kelas juga teman-teman. Teksnya 3XL. Kemudian teksnya di center. Kemudian text lab warnanya 900.
dark text white. Dark text white Retragon H3. Oke, kita lanjut ke P-nya teman-teman. Ini P-nya kita kasih kelas juga ya. Kita isi dulu deh, P-nya itu berisikan tanda dolar. Kita kasih kelas, yaitu hidden. SM block. Teksnya 3XL. Kita mau teksnya di tengah, text center. Margin topnya kasih 2. Kemudian text light 500. Dark text light 400 dolar ya. Di sini kita copy paste ke bawah. ALT shift bawah. Jadi kita ganti tapi di sini SM-nya hidden, SM-nya kita hapus. SM hidden, SM blocknya teks langsung teks. Ini 2XL. Text center MT 2. Text length 500, 400. Fire breathing. Oke, fire breathing. Di sini kita copy paste aja untuk red dragon ya, untuk lee-nya. Ini kita ALT shift bawah, ALT shift bawah. Ctrl V aja deh, Ctrl V. Di sini kita kasih komentar, ini red dragon ya. Kasih black dragon. Black dragon. Sini image-nya kita ganti menjadi red dragon, black dragon. Dragon. Kita ubah black. Kita ubah black. Kita ubah menjadi shadow domain. Keren banget teman-teman. Shadow domain. Kemudian yang terakhir di sini kita kasih white dragon. White dragon. Di sini untuk gambarnya cari yang white dragon, kasih white, ini kita kasih light beam, Oke, udah jadi, udah ada 3 naga ya, kurang lebih seperti ini. Kita rapihin dulu. Light beam. Uli. Lanjut kita ke testimonial teman-teman. Di bawah section kita kasih kita bikin komentar dulu, testimonials. Di bawahnya kasih section, kasih ID testimonial. Kemudian kita kasih kelas juga. Kelasnya adalah paddingnya 6, M-nya 12. Kemudian calcnya kita copy aja di sini.
pixel, scrollnya MT20 sama. Kemudian di bawahnya kita kasih H2 ya, heading 2. Heading 2 nya kita kasih kelas. Teksnya 4XL. SM nya teks small, teksnya 5XL. XL, fontnya bold. Text center. Margin bottomnya 6. Kemudian warnanya 900. Untuk dark mode kita kasih teksnya white. Ini kita tulis testimonials. Nah, di bawahnya kita kasih tag figure. Di dalam tag figure sini kita kasih block quote. Di tag figure kita kasih kelas dulu. Kelasnya itu MY12. Kemudian di block quote kita kasih kelas backgroundnya teal 600. Jika dark mode ya akan backgroundnya black. Background black. PL nya 14, PR nya 8, PY 12. Roundednya 3XL. Relatif. Kemudian di dalam block quote kita kasih paragraf, tag paragraf. Oke. Di dalamnya sini kita kasih kata-kata a dragon is a mythical creature of immense power, symbolizing strength, wisdom, and mystery. With mighty wings and fiery breath, it guards treasures and legends. Titik. Nah, P-nya kita kasih kelas cukup panjang. Teksnya 2XL. Kemudian SM teksnya 3XL. Teksnya white. Teks white. Kita dark. Teksnya itu slide 400. Before content. For content. Kontennya garis miring 20 LC tip. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Oke, di sini kita lanjut lagi. Setelah kita membuat P sampai after right 0, terus ini kita membuat block quote. Kemudian di bawah block quote kita kasih caption. Di caption kita kasih enter, kemudian kita kasih kelas. Kelasnya itu italic. Teksnya XL. Terus SM teks 2XL. Teksnya di kanan ya, teks right. Margin topnya 2. Kemudian teks warnanya ya teks light 500.
Kemudian ketika dark, text length 400. Kemudian di sini kita kasih 400. Kemudian di sini kita kasih kode ya. Kodenya itu adalah dan pagar 82128212 koma Ahmad B. Mudori Genius. Nah, dia kayak gini teman-teman. Kemudian setelah caption, figure, kita lanjut membuat kontak teman-teman. Di bawah section sini kita kasih komentar, kontak. Kemudian kita kasih section. Kita kasih ID kontak. Kemudian kita kasih kelasnya paddingnya 6, padding 6, 12. Min age-nya kita copy dari testimoni ya. LMT 16. Di dalam section kita kasih H2. Dalam H2 kita kasih kontak as ya. Kontak as. Kemudian dalam H2 kita kasih kelasnya teks 4XL. XL, SM, teks 5XL. Font bold, text center, B6, margin bottom 6, text light warna 900. Kemudian ketika dark, teksnya white. Kemudian di sini di bawahnya kita kasih form teman-teman. Form class, bukan action ya. Class. Form class di sini kita isi flex column. Kemudian gapnya 4. Next width-nya 4XL. MX-nya auto. Kemudian teksnya 2XL. SM teks 3XL. Kemudian kita kasih label bawahnya. Form di bawah form kita kasih label. Di dalam form kasih label. Label for subject. Ininya kasih subject titik 2 label ya. Kemudian kita kasih input type-nya text, ID-nya subject, input text, ID subject, name subject, name-nya subject, placeholder-nya your subject, kelasnya full, padding-nya 3, kemudian rounded XL, kasih bordernya itu slide 900, ketika dark bordernya non, kemudian dark BG slide 800, kemudian teksnya black, ketika dark teksnya white. Lalu di bawahnya kita kasih button. Tetap di dalam form. Buttonnya itu kasih submit ya.
Kemudian kita kasih kelas, backgroundnya teal 700, lalu hovernya background teal 600, kemudian aktifnya background teal 500, kemudian teksnya white, paddingnya 3, widthnya 48, rounded, border, kemudian border slide 900, dark, bordernya non. Oke, nanti kita rapihin ya. Lalu footernya teman-teman, di bawah main ya, kita kasih komentar footer, kita kasih ID-nya footer, lalu kelasnya kita kasih backgroundnya teal 700, kemudian teksnya XL, lalu teks white. Di dalam footer kita kasih div, di dalam div kita kasih div lagi, lalu kita kasih H2. Di div parentnya kita kasih class, max widthnya 4XL, terus MX auto, jadinya 4, flex column, kemudian SM flex row, SM justify between, kemudian di H2 nya kita isi Politeknik IDN. Di H2 nya kita kasih kelasnya itu font bold, teksnya 2XL, margin bottomnya 2, kemudian address kita kasih address ya, di bawah H2 addressnya di Sukanegara, Kecamatan Jonggol, PR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16.830, 16.830, PR lagi emailnya ref. Kemudian di div ini nggak ada, ini addressnya kita kasih kelas not Italy, kemudian leading relax, lalu di sini kita kasih hrefnya ya, hrefnya itu mail to 2 Ahmad Bahaudin Mudahari@gmail.com. Kemudian di sininya kita kasih Ahmad Bahaudin Hari@gmail.com. Terus tutup BR ya. Address ABR. Kemudian lalu BR lagi di sini. BR. Kita kasih phone. href L plus 62 8 12 96 18 07 43. Lalu di sini kita kasih Puro plus 62 tutup 08
96180743 address. Div ini mana div? Address div. Nah, di bawahnya sini, di bawah address kita divnya kan div ini ditutup, kemudian di bawah div kita kasih nav. Nah, kita kasih kelas hidden md flex flex call gapnya 2. Scroll gapnya 2. Kemudian di bawah nav ini kita kasih aref our dragons. Jadi kita kasih dragons. Kita kasih kelas juga. Kelasnya hover opacity 90. Lalu di sini kita alt shift bawah-bawah. Di dragons kita kasih testimonials. Kemudian sini kita kasih kontak. Testimonials contact us. Oke, setelah nav ini kita kasih div terakhir ya. Div di dalam div ini kita kasih p. Oke. Di dalam div ini kita kasih kelas. Itu flex call sn gap 2. Kemudian teksnya right. Di dalam P di sini kita kasih dia copyright dan copy titik koma span ID year 2025 span P. Kemudian di bawahnya kita kasih P lagi. All rights reserved. Oke, setelah itu di bawahnya kita kasih script JavaScript ya di bawah footer. Kita kasih script src. Kita bikin file baru di sini. Dalam src main.js. Nah, di sini kita masukkan ke dalam index.html-nya ya. rc main.js. Nah, kemudian kita ke main.js-nya. Sini kita langsung coding aja. Oke, konstanta init up dengan tutup kurung sama dengan tanda ini kurawal. Const hamburger button sama dengan document titik get element by id kurung kutip hamburger button. Kemudian kita const mobile menu sama dengan dokumen get element id mobile menu. Kemudian kita buat konstanta lagi, konstanta toggle menu dengan kurung dengan
berawal. Berawal. Ini kita isi yang namanya mobile menu dot class list toggle hidden. Ini kita duplikat aja di 3. Nah, di sini kita kasih mobile menu class list toggle ini flex. Kemudian hamburger btn, hamburger button. Ini kita kasih toggle button ya. Toggle button. Oke. Di bawahnya kita kasih hamburger btn dot add event listener click toggle menu. Ini kita duplikat aja mobile menu di sini. Mobile menu add event listener klik toggle menu. Nah, di bawahnya kita kasih dokumen titik add event listener kutip dom content loaded kemudian init up. Kemudian di input.css nya kita tambahin juga import term in CSS. Di sini kita panggil si layer utilities. Berawal kita kasih keyframes. Open menu. Berawal lagi ketika 0%, dia akan mentransform ke scale y 0. Ini kita duplikat aja di 3. Ini 0 di sini 80 100. Scale-nya 1,2. Scale-nya 1. Kemudian kita panggil animate open ya. Animate open menu. Berawal animation-nya ketika dia open menu kan ada 0,5 second is in out for words di koma. Oke, mari kita cek dulu ya. Oke, ini adalah website saya yang telah saya buat ya. Sebelumnya kita buat bareng-bareng. Kalau dikecilin dia, seperti itu. Oke, bagaimana sini kita akan memasukkan website kita ke dalam GitHub ya. Pertama kita buka GitHub-nya terlebih dahulu. Ini saya gedein dulu deh. Saya sini ketik new, klik new. Kemudian kalian pilih namanya yang akan menjadi website kalian. Sini saya akan kasih nama Bahamut Dragons. Di sini kalian bisa ketik ke deskripsi, ini opsional aja. Ini akan create repository. Di sini kita bisa menguploadnya teman-teman. Kita bisa uploading an existing file sini. Nah, tapi kita pakai Git aja teman-teman ya. Di sini caranya kita buka file kita terus masukkan Git bash ya. Di sini nih folder kita. Ini klik kanan aja. Kemudian open Git bash here. Kemudian paste ya. Copy dulu. Copy paste. Git init. Kita tulis aja deh. Git init. Oke, setelah itu kita di sini ketik git add, tapi di sini kita kasih bintang buat mengcopy semua file yang ada di dalam sini ya. Git add tanda bintang, klik enter. Oke, kemudian git commit m, kita namain upload pertama, enter. Lalu di sini git branch m main, enter.
Kemudian di sini kita copy aja, copy, nggak bisa ya, copy, paste, tulis saja deh, git remote at origin https github.com Bahamut 11 Bahamut the Ravens .git. Enter. Kemudian yang terakhir git push to origin main. Kita tekan enter. Di sini sedang proses, teman-teman. Nah, di sini sudah keluar ya. Kita copy aja. Copy. Paste.